Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses usaha. Rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Isnaini dari channel Raja Murah Motor. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi info tentang cara sukses buka usaha toko murbaut. Di video ini, rekan-rekan bisa lihat tim kami sedang mulai menata barang di salah satu tempat mitra kami yang membeli paket usaha toko murbaut. Nama mitranya adalah Toko Baut Kurnia Jaya yang beralamat di Jalan Sunan Abinawa, RT 5, RW 6, Penanggulan, Pegandon, Kendal, Jawa Tengah. Seperti kita ketahui bahwa kehidupan manusia tidak lepas dari kebutuhan terhadap murbaut. Baik itu murbaut untuk sepeda motor, murbaut untuk bangunan, murbaut kebutuhan umum, murbaut mebel atau furniture, murbaut mobil, murbaut pabrik, dan lain sebagainya. Anehnya secara bisnis, tidak banyak orang yang tertarik untuk usaha di bidang ini karena dianggap barang yang remeh dan tidak penting. Padahal usaha ini sangatlah menjanjikan. Karena usaha toko murbaut tidak banyak pesaingnya, maka usaha ini sangatlah menguntungkan. Kalau dijual grosir ke toko-toko bengkel-bengkel, untungnya bisa mencapai rata-rata 40%. Kalau dijual ecer ke konsumen langsung, untungnya bisa 100% bahkan lebih. Tidak banyak usaha yang untungnya setinggi ini. Bagi rekan-rekan yang tertarik untuk buka usaha toko murbaut, berikut saya sampaikan langkah-langkahnya agar rekan-rekan tidak keliru. Langkah yang pertama adalah menyiapkan tempat. Tempat yang bagus adalah di pinggir jalan dan di dekat keramaian, misalkan dekat perumahan, atau pasar, atau pabrik, dan lain-lain. Di mana di daerah tersebut banyak populasi rumah, atau pabrik, atau bengkel motor. Ukuran tempat minimal 3x3. Semakin luas tempat, maka semakin bagus. Karena untuk menjaga kalau usahanya berkembang, maka tempatnya bisa mencukupi. Akan tetapi, perlu diperhatikan kesesuaian antara luas tempat dengan banyaknya barang yang dijual. Jangan sampai tempatnya besar, tapi barang yang dijual cuma sedikit. Langkah yang kedua adalah menyiapkan perlengkapan. Perlengkapan yang perlu disiapkan adalah yang pertama etalase. Etalase selain berfungsi untuk menyimpan barang, yaitu utamanya barang-barang yang ringan, juga berfungsi untuk menyekat agar pembeli tidak bisa masuk ke toko, untuk mengurangi resiko kehilangan barang. Etalase terbuat dari kerangka aluminium dan bahan kaca. Rekan-rekan bisa pesan di tukang etalase. Dia sudah tahu model etalase toko, tinggal rekan-rekan pesan kepanjangannya. Misalnya, kalau lebar dalam toko itu 4 meter, maka rekan-rekan pesan 1 unit etalase yang panjang 3 meter dan 1 unit etalase yang panjang 1 meter. Etalase yang panjang 1 meter dikasih roda di bawahnya supaya bisa digeser-geser, fungsinya untuk bisa jalan keluar masuk karyawan. Kemudian perlengkapan yang kedua adalah rak. Rak kerangkanya terbuat dari plat siku lubang dan tatakannya terbuat dari triplek yang tebal 8 mm. Ukuran rak panjang 3 meter, tinggi 2-2,5 meter, tergantung tinggi ruangan. Lebar rak 40 cm dan jarak antar tingkat 30 cm. Rak digunakan untuk menyimpan barang-barang yang berat. Kemudian perlengkapan berikutnya adalah wadah-wadah plastik. Wadah plastik berfungsi sebagai tempat barang. Satu wadah plastik berisi satu jenis baut.
Kemudian ukuran wadah plastik ada yang besar dan ada yang kecil, menyesuaikan ukuran barang yang diwadahi. Perlengkapan berikutnya adalah komputer atau laptop plus softwarenya. Kalau rekan-rekan mau administrasinya pakai sistem, maka rekan-rekan perlu siapkan komputer atau laptop dan juga software. Hal ini bertujuan agar administrasi barang dan keuangan berjalan tertib dan otomatis. Tidak cara manual yang memakan waktu dan risiko kesalahannya tinggi. Perlengkapan yang berikutnya adalah karpet sampel, yaitu karpet yang ditempeli sampel atau contoh barang satu persatu. Tujuannya untuk memudahkan komunikasi dengan pembeli. Karena kadang nama barang menurut pembeli dan penjual itu berbeda. Kalau ada karpet sampel, maka pembeli tinggal nunjuk barangnya dan penjual mudah mencari barangnya. Langkah yang ketiga adalah mencari pemasok untuk belanja barang. Ini adalah langkah yang paling kritis, langkah yang paling penting. Adapun faktor-faktor penting yang berkaitan dengan mencari pemasok barang adalah yang pertama, mutu barang. Sebelum bicara harga, faktor yang justru paling penting adalah mutu barang. Carilah pemasok yang mutu barangnya bagus dan disukai oleh konsumen, sehingga konsumen puas dan bisa menjadi pelanggan setia kita. Konsumen yang puas akan ikut mempromosikan toko kita. Kemudian faktor yang kedua adalah harga. Carilah pemasok yang harganya bersaing, bahkan masih bisa dijual lagi ke toko atau bengkel lain secara menguntungkan. Sehingga konsumen kita menjadi luas, bisa jual grosir dan ecer. Faktor yang ketiga yang berkaitan sama pemasok adalah ketepatan belanja dan kelengkapan barang. Jangan sampai rekan-rekan salah belanja barang. Karena rekan-rekan belum berpengalaman, maka bisa terjadi rekan-rekan belanja barang yang ternyata tidak laku di pasaran. Sebaliknya, jangan sampai rekan-rekan tidak punya barang yang justru dicari konsumen. Oleh karena itu, rekan-rekan perlu mencari pemasok yang bisa membantu memilihkan dan mengaturkan susunan barang, yaitu dipilihkan barang-barang yang dibutuhkan konsumen, kemudian mengaturkan barang yang cepat laku dikasih banyak, dan yang perlahan laku dikasih sedikit sebagai pelengkap. Adapun langkah keempat adalah mencari karyawan. Kalau pemilik mau terjun sendiri untuk mengelola usahanya, maka tidak perlu merekrut karyawan. Nanti pada saat sudah semakin ramai, barulah menambah karyawan secara bertahap. Akan tetapi, kalau pemilik tidak bisa menunggui usahanya, maka perlu merekrut karyawan. Karyawan tidak harus yang berpendidikan tinggi, yang penting jujur, punya kemauan belajar, dan bisa mengoperasikan komputer. Karyawan mendapat gaji tetap bulanan antara 750.000 sampai 1 juta, tergantung lokasi usahanya. Di samping gaji, karyawan juga mendapat bonus sesuai dengan keuntungan usaha. Besarnya bonus berkisar antara 250.000 sampai 1 juta rupiah per bulan. Tujuan adanya bonus adalah agar karyawan bekerja lebih giat, karena semakin banyak yang beli, maka pendapatan toko akan meningkat dan pendapatan karyawan juga akan semakin besar. Karyawan sebaiknya memakai seragam supaya terlihat rapi dan profesional. Langkah kelima adalah menentukan harga jual yang bersaing. Kita harus berhati-hati dalam menentukan harga jual. Jangan sampai harga jual kita kemahalan yang menyebabkan pembeli kapok tidak mau beli lagi dan lama-lama usaha kita mati.
Cara menentukan harga jual bisa dengan melakukan survei ke toko-toko pesaing terdekat. Sehingga kita tahu persaingan harga dan kita bisa menjual dengan harga sama atau sedikit lebih murah. Walaupun cara ini punya kelemahan karena kita hanya tahu sebagian harga saja, tidak mungkin survei keseluruhan harga barang. Cara yang lain adalah dengan konsultasi kepada pihak yang berpengalaman dalam usaha ini, yang bisa membantu memberikan panduan harga jual, baik harga jual grosir ke toko-toko atau bengkel-bengkel lain, maupun harga jual ecer ke konsumen langsung. Langkah keenam adalah administrasi barang dan keuangan yang baik. Sebaiknya administrasi barang dan keuangan dilakukan memakai software, sehingga lebih teliti dan otomatis. Cara perhitungan manual lebih memakan waktu dan tenaga, serta risiko kesalahannya tinggi. Langkah yang ketujuh adalah promosi dan pemasaran. Setelah rekan-rekan membuka toko, jangan hanya diam saja. Rekan-rekan harus aktif melakukan promosi supaya toko rekan-rekan cepat dikenal masyarakat. Kegiatan promosi bisa dilakukan secara offline atau di lapangan, maupun secara online. Promosi offline bisa dengan menyebar brosur ke lingkungan sekitar, bisa juga dengan memasang spanduk di tempat-tempat yang strategis. Promosi online bisa dilakukan dengan membuat akun Google Business, promosi di Facebook maupun Instagram. Dalam promosi itu, rekan-rekan perlu menginfokan tentang barang-barang yang dijual dan keunggulan apa yang toko rekan-rekan punya. Misalnya mutu terjamin, harga berani bersaing, dan promo-promo lainnya. Akan lebih baik lagi kalau rekan-rekan juga punya tenaga salesman yang berjualan keliling ke toko-toko atau bengkel-bengkel. Karena hal ini akan sangat membantu menambah pendapatan sekaligus promosi mengenalkan toko kita. Bagi rekan-rekan yang mau buka usaha toko murbaut tapi masih bingung untuk memulainya, silakan hubungi kami Raja Murah Motor. Kami bisa suplai barang dengan mutu terjamin dan harga bersaing, bahkan bisa dijual lagi ke toko-toko atau bengkel-bengkel lain secara menguntungkan. Kami suplai perlengkapan, misalnya wadah-wadah plastik, baju seragam, software untuk administrasi, dan lain-lain. Termasuk kami bantu penataan dan kami berikan bimbingan manajemen dari nol sampai siap jalan. Bimbingan manajemen meliputi cara memilih barang yang cepat laku, cara mengenali barang dengan mudah, cara menata barang yang menarik dan mudah dicari waktu jualan, cara menentukan harga jual yang bersaing, cara administrasi barang dan keuangan, cara mengelola karyawan, cara promosi dan pemasaran, dan hal-hal lain yang terkait. Alamat Raja Murah Motor dan nomor teleponnya silahkan cek di video. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nantikan video-video saya selanjutnya yang mengulas mengenai cara sukses berbagai macam usaha. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.